Lalu sejauh apa kelanjutan proses atas vonis bebas Ronald Tanur oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan satelit, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana. Pak Putu, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian dua narasumber lainnya bergabung lewat dalam jaringan. Ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan sepupu korban almarhumah Dini, Sakinah Tuzanah yang bergabung dari Sukabumi, Jawa Barat. Pak Jamin, Mbak Sakinah, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir seluruhnya dalam diskusi kami kali ini. Mbak Sakinah, saya ke Anda dulu. Jadi sejauh apa komunikasi yang sudah dibangun pihak keluarga dengan kuasa hukum merespon atas vonis bebas dari Ronald Tanur ini, Mbak? Ya, jadi kita udah koordinasi sama pengacara kalau kita nanti akan melakukan pelaporan ke 3 hakim ini ke Badan Eksekutif yang KY, Menkopolham sama Bawas Mahkamah Agung. Oke, akan bersurat ke mereka. Apa permohonan yang persisnya disampaikan kepada lembaga-lembaga itu, Mbak? Ya, persisnya untuk dicek ya ketiga hakimnya untuk apakah ada hal-hal yang membuat dia bisa begitu saja meloloskan tersangka ini. Oke. Pak Putu, saya ke Anda kalau begitu. Dari Hakim Ketua Arintuah Damanik kepada wartawan bilang bahwa segala bukti itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi dari sisi jaksa masih merasa ada keganjilan tidak dari putusan bebas yang kemarin itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Tifal. Dari yang disampaikan oleh Hakim itu sudah kami lakukan pelajari, namun untuk salinan putusannya nanti juga kami tunggu. Terkait pertimbangan majelis hakim, kami ada 2 hal yang membuat kenapa putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ini membebaskan dari segala pasal yang telah kami lapis di dalam tuntutan. Yaitu yang pertama adalah pertimbangannya itu mengenai tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang akibat dari kematian dari korban Dini ini. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat dari kematian korban ini adalah adanya alkohol yang masuk ke dalam lambung si korban. Nah, terhadap 2 pertimbangan ini sesuai dengan persesuaian dari para saksi maupun alat bukti yang sudah kami sampaikan di persidangan itu, kami menyatakan di sini bahwa itu sudah ada persesuaian antara fakta di persidangan yang telah kami sampaikan. Itu adalah juga didukung oleh ada petunjuk atau alat bukti lain, yaitu seperti adanya visum et repertum yang menyatakan bahwa memang terdakwa ini ada luka yang disebabkan oleh benda tumpul dan juga adanya bekas di tubuh korban dari hasil otopsi itu bekas lindasan dari ban kendaraan atau mobil. Motifnya adalah seperti kendaraan, jadi ban itu sudah ada di tubuh korban ditemukan. Nah, kemudian juga dari situ juga kami sudah menghadirkan bukti berupa video atau CCTV yang di situ juga sudah kami tayangkan di dalam persidangan yang menampilkan di situ pada saat tersangka berdua dengan korban itu melakukan percekcokan pada awalnya. Setelah mereka berdua di tempat hiburan itu, kemudian terjadilah di lokasi parkir itu mereka akhirnya terdapat peristiwa mengakibatkan kematian dari korban Dini. Seperti itu, Mas Tial. Oke, itu dari segi jaksanya. Saya coba ke Pak Jamin kalau begitu. Dari jaksa merasa bahwa bukti-bukti sudah kuat, sudah cukup, tapi mengapa kemudian terdakwa ini masih bisa bebas dari segala tuntutan? Apakah Anda menangkap ada
ketidakcermatan juga dari jaksa dalam menyusun tuntutan? Bebas ini artinya unsur-unsur pasal yang didakwakan itu semuanya tidak terpenuhi terkait dengan pembunuhan maupun penganiayaan yang mengakibatkan kematian begitu. Nah, untuk bisa menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan bukti yang sah ya sesuai dengan ketentuan 184 itu, maka kalau saya lihat tadi itu ada bukti yang mengarah kepada pelaku sebagai hubungan kausalitas ya antara orang mati dengan pelaku tindak pidana. Hubungan kausalitas itu sebenarnya harus menjadi keyakinan bahwasannya berdasarkan tempus waktu terjadinya tindak pidana itu tidak ada orang lain selain daripada pelaku. Ya, berarti dan juga lokus deliktinya selalu ada dengan pelaku. Jadi saya kira sudah cukup dengan bukti bahwasanya tidak ada orang lain yang berada di situ dan bukan orang lain yang menyebabkan kematian orang tersebut. Yang kedua, terkait dengan adanya luka yang tadi disampaikan tersebut, kalaupun itu bukan dilakukan oleh diri sendiri atau bukan karena keracunan minuman yang mengakibatkan kematian orang tersebut ya, tentu sudah diperiksa berdasarkan lab forensiknya. Nah, kalau dia terlindas karena kelalaiannya, ya, melindas karena tidak sengaja begitu. Tetapi ada kelalaian lain yang sebenarnya pada saat itu harus segera dibawa ke rumah sakit, bukan dibawa ke apartemen. Dengan itu dia sebenarnya sudah mempunyai alibi untuk menghindari dan mengelabui keinginannya supaya tidak diketahui perbuatannya. Oke, tapi kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah Anda merasa ada yang ganjil untuk formulasi dari tuntutan jaksa ini atau sudah cukup kuat menurut Anda? Mungkin ada satu pasal yang belum dimasukkan terkait dengan kelalaiannya yang mengakibatkannya mati orang lain. Oke. Ya, pasal itu kenapa perlu pasal itu terkait dengan kalau kronologi dia bersender di mobil, lalu dia terjatuh, alibi dari pelaku, saya nggak melihat dia. Sehingga saya memutar mobil dan menabrak yang mengakibatkan kematian. Kalau putusannya, Pak? Ya? Kalau di putusannya itu Anda merasa ada hal yang paling ganjil, yang paling krusial itu di bagian mana? Kalau itu kan dia berdasarkan kalau ada upaya daripada pelaku ini untuk menolong dia dan membawa dia ke rumah sakit. Jadi ada niat baik. Jadi mens reanya itu, niat jahatnya itu tidak ditemukan. Ya, tentu kalau kelalaian karena mengakibatkan kematian memang nggak ada mens rea. Di situ nggak ada niat jahat untuk melakukan kejahatan. Tapi karena kelalaiannya itu mengakibatkan mati orang tersebut. Oke. Nah, itu yang sebenarnya saya bilang pasal itu kan tidak dimasukkan kan dalam konteks ini. Hanya pasal pembunuhan 338 harus punya niat untuk membunuh. Kalau 351 terkait dengan penganiayaan mengakibatkan kematian juga harus punya niat. Tapi kalau alibinya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, itu juga bisa menjadi pasal pelapis sebenarnya. Tapi saya kira dengan keadaan penganiayaan yang dia menghindar ya untuk bisa melaporkan atau membawa ke rumah sakit, sebenarnya dengan pertengkaran dari awal dia sudah punya niat untuk mencelakakan orang ini begitu. Jadi lebih cenderungnya ke 351 paling mendekati ya. Tapi sebenarnya lebih baik kalau ada pasal kelalaiannya mengakibatkan kematian bagi orang lain. Mbak Sakinah, dengan dengan bebasnya Ronald Tanur ini dari pihak keluarga masih ada kerisauan tidak? Masih ada keraguan atau keganjilan yang masih terasa? Boleh cerita lebih lanjut, Mbak? Tentu ya Mas, kita masih ada keraguan kenapa dia divonis bebas, karena dari hasil otopsi aja udah kelihatan ya. Terus dari hasil otopsi kan hakim pun memutuskan bahwa katanya berakibat dari penyakit lambungnya karena dia meminum alkohol. Tapi setelah otopsi selesai, saya tanya sendiri ke dokter apakah ini meninggalnya karena lambung, dan dokter bilang bukan karena lambung gitu ya. Terus
memang dokter sendiri bilang kadar alkohol yang ada di badan almarhum pun tidak terlalu banyak, masih di tahap normal seperti itu. Dan juga kalau dari otopsi kan di kepala ada benturan, itu juga udah kelihatan gitu. Jadi memang menurut saya bukti-buktinya udah cukup lengkap karena ada hasil otopsi, terus di rekonstruksi juga memang ada pemukulan seperti itu. Jadi memang ketika hakim memutuskan untuk bebas, saya juga bingung kenapa? Karena bukti-buktinya yang menurut saya cukup kuat. Oke. Pak Putu, dengan rencana untuk mengajukan kasasi ini, apakah ada formulasi baru yang bakal dilakukan jaksa untuk formula kasasi yang akan disampaikan, dan mungkinkah ada bukti baru juga yang akan dicantumkan dalam nota kasasi nanti? Ya, terima kasih Mas Tifal. Untuk formulasi dari rencana nanti memori kasasi maupun kasasi yang akan kami sampaikan, itu nanti kami sambil menunggu dulu untuk salinan putusan secara lengkap dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk beberapa yang akan kami masukkan itu nanti akan disampaikan oleh tim dari JPU tentunya, Mas. Untuk tetap dengan jerat pidana pasal pembunuhan atau akan kemungkinan berubah, Pak? Pengadilan tingkat pertama untuk pasal yang akan ini kan akan tetap menggunakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mas. Oke. Baik, terima kasih untuk perspektifnya. Pak Jamin, terakhir untuk Anda, sehingga apa yang harus bisa dilakukan oleh jaksa bila kemudian nantinya akan melayangkan kasasi, apa yang harus betul-betul jadi kunciannya di situ? Ya tentu tetap pada pasal yang didakwakan pertama sekali di 338 dan 351 ayat 3. Jadi yang harus diyakinkan terkait dengan kasasi adalah hakim pengadilan negeri salah dalam menerapkan hukum. Itu karena kan di kasasi itu kan terkait dengan penerapan hukum hakim yang tidak sesuai, terkait dengan penerapan pasal tersebut di dalam pertimbangannya, jadi tidak sesuai. Itu saja yang kira-kira yang harus diperkuat di situ. Baik, terakhir singkat saja Mbak Sakinah, apa yang betul-betul diharapkan keluarga sekarang? Iya, harapan keluarga kepada DPR RI dan Badan Eksekutif, Komisi Yudisial, Menko Polham, sama Bawaslu Mahkamah Agung, semoga bisa memperhatikan dan mengatensi kasus ini sehingga keadilan bagi almarhum bisa tercapai dan anak almarhum bisa mendapatkan perlindungan dan haknya. Yang kedua, semoga DPR memberikan teguran dan rekomendasi sanksi seberat-beratnya bagi 3 hakim yang ada di Surabaya. Terus yang ketiga, agar meningkatkan pengawasan terhadap perkara-perkara yang ada di pengadilan agar setiap putusannya adil terhadap rakyat kecil. Dan kami juga berharap semoga bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keluh kesah kami kepada Presiden agar bisa memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia sehingga dapat melindungi rakyat kecil. Baik, terima kasih banyak Mbak Sakinah, Pak Jamin, Pak Putu, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.